Hai, salam jumpa lagi dengan channel Agaho Trip. Kali ini Agaho Trip akan melanjutkan wisata di kota Banyuwangi. Dan tayangan ini merupakan episode ketiga dengan wisata ke hutan Dejawatan dan juga melanjutkan ke Taman Nasional Baluran Situbondo Banyuwangi. Bagaimana keseruan wisata ke hutan Dejawatan dan Taman Nasional Baluran? Ikuti terus tayangan Agaho Trip. Jangan lupa subscribe, tekan bel, dan beri komennya. Selamat menyaksikan. Kali ini kita persiapan di hari kedua, yaitu kita akan berkunjung ke Taman Nasional Dejawatan dan juga ke Baluran. Ini kita foto-foto dulu sebelum berangkat di area lobi dari hotel. Ini adalah area lobi hotelnya dengan nuansa Jawa yang kental. Sekarang kita bersiap-siap untuk melakukan perjalanan wisata di hari yang kedua. Setelah hari pertama kita jalan-jalan menyeberang dari Ketapang menuju ke Gilimanuk dan sebaliknya. Sekarang kita persiapan untuk wisata selanjutnya. Ini adalah kita akan menggunakan jeep untuk perjalanan menuju ke wisata hutan Dejawatan. Jarak tempuh dari kota Banyuwangi menuju ke hutan Dejawatan adalah sekitar 31 km ke arah selatan. Jarak tersebut bisa ditempuh selama kurang lebih 1 jam dengan kendaraan pribadi maupun mobil jeep ini. Rute tempuh menuju ke Dejawatan dari kota Banyuwangi pun cukup mudah karena rutenya harus dilalui adalah jalan utama Banyuwangi Jember, kemudian menuju ke arah selatan. Namun sampai di Rogo Jampi, jalan utama Banyuwangi Jember akan bercabang di sebuah pertigaan. Jika hendak menuju ke Dejawatan, maka ambil jalan yang lurus ke selatan. Selanjutnya cukup ikuti jalan utama ke arah selatan. Nantinya perjalanan akan melewati Kecamatan Srono dan akhirnya sampai ke pasar dan pertigaan desa Banculuk, Kecamatan Celuring. Bagi mereka yang belum pernah ke Dejawatan, cukup besar kemungkinannya untuk kebablasan. Jadi kita menggunakan jeep atau tur wisata ini yang ada di Banyuwangi. Ya, sekarang kita keluar dari hotel, kita menuju ke arah selatan. Jadi jalannya cukup mudah karena melewati jalan-jalan besar di antara kota Banyuwangi menuju ke Jember. Sekarang kita sudah sampai di hutan Dejawatan. Dejawatan ini merupakan salah satu objek wisata yang terletak di Kabupaten Banyuwangi. Terdiri dari hutan dengan pepohonan terbesi yang besar. Ini bagaikan hutan Fangorn dalam film Lord of the Rings. Hal itu membuat Dejawatan banyak dikunjungi wisata. Objek wisata ini menjadi salah satu alternatif kunjungan bagi mereka yang berkunjung ke Banyuwangi. Luas daripada hutan ini sekitar 3,8 hingga 9 hektar. tergantung daripada batas area pengelolaan dan zonasi wisata yang
dihitung oleh perhutani. Untuk masuk ke hutan dejawatan, ini kita bisa naik di atas jeepnya sambil menikmati pemandangan pepohonan-pepohonan terbesi dari atas jeepnya. Hutan dejawatan ini berasal dari gabungan kata Belanda de dan kata bahasa Indonesia tempo dulu yaitu jawatan atau jawatan. Istilah ini merujuk pada kantor jawatan kehutanan pada masa kolonial Belanda, karena lokasi tersebut dahulu merupakan tempat pengolahan dan penimbunan kayu milik instansi kehutanan. Ini kita bisa melihat pohon-pohon yang begitu indah yang ada di jawatan ini. Nah, ini kita bisa masuk, kita lihat pemandangan atau lingkungan sekitar di jawatan ini. Kunjungan paling banyak yaitu di hutan terbesi ini adalah saat hari libur atau akhir pekan. Mereka ingin berfoto dengan latar belakang hutan dengan pepohonan yang unik dan instagramable. Meski demikian, lokasi dejawatan ini berada cukup terpisah dari kota Banyuwangi. Lokasi hutannya tepatnya berada di desa Benculuk, Kecamatan Culuring, Kabupaten Banyuwangi. Kita melihat banyak juga wisatawan lain menggunakan jeep dengan berbagai warna-warni mobil yang begitu mencolok. Jadi kita bisa berfoto-foto dari atas jeep seperti ini. Jadi kita bisa melihat pepohonan terbesi berukuran besar. Hal ini cukup kontras dengan suasana jalanan terlebih sekitar pasar dan pertigaan Benculik yang ramai dengan masyarakat serta kendaraan. Sebelum masuk area jawatan, pengunjung harus membayar tiket masuk. Harga tiket masuk ini dibayarkan pengunjung tidaklah begitu mahal. Harganya yaitu 5.000 per orang, sementara tiket parkir 2.000 saja. Untuk jam buka, wisatawan bisa berkunjung di jawatan mulai dari pukul 7 pagi sampai jam 5 sore atau jam 5.30, setengah 6. Ini kita bisa melihat situasi di sekitar jawatan. Selain pepohonan terbesi, ada juga tanaman-tanaman yang cukup menarik. Ini kita masih berada di atas jeepnya. Nanti kita bisa berfoto-foto setelah sampai. Nah, ini kita udah turun dan kita mulai berfoto-foto di depan jeepnya, dan juga nanti ada di lokasi-lokasi tertentu yang cukup menarik untuk instagramable. Latar belakang pohon yang begitu banyak, rimbun, luasnya sekitar 9 hektar. Di sini nanti kita melihat ada berbagai macam, selain hutan juga ada berbagai macam jajanan makanan ataupun aksesoris yang dijual.
dan tempat-tempat hiburan, ada panggung hiburannya. Jadi kita bisa berfoto-foto sambil di belakangnya latar belakang pepohonan yang rindang. Ini kita masih pada sesi foto. Kita lihat latar belakang pepohonan terumbu besi yang cukup besar. Ini bertahun-tahun sehingga bisa terbentuk pepohonan seperti ini. Nah, ini adalah pohon-pohonnya. Ini kita bisa berjalan-jalan mengelilingi hutan terumbu besi Dejawatan sambil mencari-cari lokasi mana yang bagus untuk foto-foto. Jadi di sini juga ada foto-foto wedding maupun foto-foto atau pengambil video untuk video film maupun video klip untuk lagu-lagu dan sebagainya. Di sini banyak juga yang mengambil film di sini atau video di sini untuk kepentingan atau keperluan film, keperluan lain-lainnya, wedding dan sebagainya, ataupun acara-acara yang lainnya. Jadi ini sekarang kita turun jalan, kita lihat di sekitarnya. Banyak sekali pohon-pohon terumbu besi. Pohon ini cukup langka dan cukup mahal. Untuk mengeluarkan kayu terumbu besi ini aja harus mempunyai izin khusus atau mendapat pengawasan khusus dari perhutani. Karena di lingkungan sini tidak boleh pakai drone, atau bisa pakai drone tapi harus bayar dengan harga 250.000
Makanya kita menggunakan token seperti ini yang ala-ala drone. Ini kita bisa lihat di bagian atas ada pemandangan pepohonan yang cukup eksotik dan instagramable. Jadi bisa dipakai juga untuk foto wedding atau video wedding atau video-video klip, untuk film maupun untuk lagu-lagu musik dan sebagainya. Jadi hari ini cuacanya cukup cerah sehingga kita bisa menikmati wisata di hutan Dejawatan ini. Ini saya coba mengambil gambar untuk memperlihatkan situasi di dalam hutan Dejawatan ini yang cukup menarik. Kemudian ini kita lagi sesi foto di sekitar sini. Banyak tempat-tempat atau sudut-sudut dari lokasi ini yang cukup bagus untuk mengadakan sesi foto atau video. Biasanya tukang-tukang foto atau pemandu wisata sudah mengetahui sudut-sudut mana yang bagus untuk mengambil foto atau video yang instagramable tentunya. Ini kita masih melanjutkan perjalanan di tempat wisata yang lebarnya sekitar 4-9 hektar ini, jadi cukup luas. Nah, ini sekarang kita menuju ke sisi lain dari lokasi Dejawatan ini. Di sini ada warung-warung, ada tempat makan, ada penjualan aksesoris yang juga berada dalam kawasan ini. Dan di depan kita sudah ditunggu dengan mobil jeepnya.
sini juga ada pentas musik. Setelah mengelilingi hutan Trembesi ini, kita kemudian bisa keluar, bisa makan-makan di sini, bisa membeli aksesoris, ataupun bisa duduk-duduk sementara. Di sini juga ada fasilitas toilet dan sebagainya. Dan juga ada hiburan untuk anak-anak kecil, melukis dan lainnya, bisa menaiki kendaraan-kendaraan wisata yang disiapkan di lokasi untuk mengelilingi hutan Jawatan ini. Ini juga ada andong. Ini berbagai kendaraan-kendaraan wisata yang juga disiapkan di dalam hutan ini. Nah, ini sekarang kita sudah di bagian luar dari Dejawatan. Setelah mengelilingi hutannya, kita sambil berfoto di papan nama hutan ini, yaitu Dejawatan. Jadi kita bisa mengambil foto, video di depan ini. Setelah dari hutan Dejawatan ini, kita kemudian melanjutkan perjalanan wisata menuju ke Taman Nasional Baluran. Ini banyak sekali kendaraan pribadi yang di luar. Sekarang kita udah bersiap-siap untuk ke tempat wisata selanjutnya, yaitu ke Taman Nasional Baluran. Berikut adalah foto-foto saat kita berada di hutan Dejawatan. Foto-fotonya sangat menarik dan instagramable.
Sekarang kita akan menuju ke Taman Nasional Baluran. Kalau dari Dejawatan menuju ke perjalanan ke Taman Nasional Baluran itu memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nah, ini kita udah sampai di Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran ini merupakan kawasan konservasi alam seluas 25.000 hektar yang terletak di Situbondo, Jawa Timur, yang terkenal dengan julukan African Van Java. Memadukan savana luas berlatar Gunung Baluran, hutan mangrove, dan pantai. Taman ini menjadi habitat bagi berbagai satwa liar seperti banteng, rusa, burung merak. Daya tarik dan ekosistem utama dari Taman Nasional ini meliputi savana bekol, hamparan padang rumput eksotis yang menyerupai sabana Afrika. Kemudian Pantai Bama berjarak 10 menit dari savana bekol. Kemudian ada sekitar 444 jenis tumbuhan dan berbagai satwa ikonik seperti kerbau liar, kijang, macan tutul, dan sebagainya. Ini sekarang kita lagi berfoto di savana bekol, di daerah savana bekol. Itu latar belakangnya Gunung Baluran ya. Dan ini ada di tulang-tulang tengkorak dari kerbau. Kita bisa berfoto di situ dengan latar belakang Gunung Baluran. Ini banyak sekali yang antri untuk foto-foto. Ini dikenal dengan pohonnya penyanyi jazz, karena mengambil latar belakang foto ini. Nah, ini adalah kawasan wisata Taman Nasional Baluran, savana bekol dengan hamparan rumput eksotis yang menyerupai sabana Afrika. Tuh di belakang itu foto dengan pepohonan yang di belakang. Ini dulu sering diambil untuk syuting musik. Yaitu si Raisa mengambil video syuting di sini untuk video musiknya dengan latar belakang pohon ini. Makanya mungkin pohon ini katanya dinamakan pohon Raisa. Itu di belakang ada Gunung Baluran. Nah, sekarang kita akan naik lagi jeepnya untuk berkeliling di Taman Nasional Baluran ini. Kita akan melihat satwa-satwa yang berada di
Taman Nasional ini. Itu ada monyet yang bergelantungan. Nah, sekarang kita sudah melakukan perjalanan untuk melihat satwa-satwa yang berada di Taman Nasional Baluran ini. Sambil menaiki atap jeepnya, jadi kita bisa melihat dengan jelas pemandangan di sekitar kawasan hutan Baluran ini, kawasan taman wisata Baluran ini. Jadi kita lihat ada hamparan padang rumput eksotis pada savana bekol ini. Setelah mengelilingi melihat berbagai satwa dan juga tumbuhan, kita juga berfoto di atas jeep. Langitnya cukup cerah. Ini adalah pengambilan sesi foto. Nanti juga ada beberapa foto yang akan ditampilkan untuk wisata di Taman Nasional Baluran ini. Jadi luasnya sekitar 25.000 hektar. Cuma sekarang waktu berkunjung dibatasi sampai sore, tidak boleh sampai malam di sini karena rawan kalau sampai malam. Jadi ini kita udah sore, kita udah siap-siap untuk balik. Nah, berikut ini adalah beberapa foto yang kita adakan di Taman Nasional Baluran ini.
Nah, sekarang kita udah kembali lagi untuk melakukan perjalanan selanjutnya ke tempat wisata yang ada di Banyuwangi. Jadi tidak boleh sampai larut malam di sini, sampai malam, karena kondisinya kurang memungkinkan kalau sampai malam. Ya, demikianlah wisata episode ketiga di Banyuwangi. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa subscribe, tekan bel agar Anda dapat mengikuti tayangan-tayangan Agaho Trip selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat buat kita semua. Ciao.